أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya, kelompok 2, yakni saya sendiri, Rizky Fadliah Nur Hasanah, dengan NIM I1A220018, dan dua anggota saya. Yang pertama Anggun Cahyani dengan NIM I1A220040, dan Jahida Azikra Lutfi dengan NIM I1A22004 akan menjelaskan materi selanjutnya. Baiklah, pada materi yang keempat ini saya akan menjelaskan mengenai strategi dan mode belajar istimak dan muhadasah. Nah, saya yang pertama akan menjelaskan mengenai strategi dan mode belajar istimak. Strategi dan mode belajar istimak itu ada beberapa. Yang pertama itu ada pengenalan. Nah, pada fase ini kita dikenalkan oleh bunyi-bunyi huruf Arab, baik yang tunggal maupun yang disambung. Nah, menurut Hasan Sawailih dalam Muskarat Al-Daurat At-Tarbawiyah, beliau mengatakan ada beberapa aspek bunyi yang terkadang menjadi masalah. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah bunyi harokat pendek dan harokat panjang. Yang kedua itu ada bunyi huruf-huruf yang sepintas mirip. Yang ketiga itu ada bunyi huruf yang bertasydid. Dan yang keempat adalah bunyi huruf bertanwin. Yang kedua itu adalah pemahaman permulaan. Nah, pada fase ini pelajar itu diajak untuk memahami pembicaraan sederhana itu yang dilontarkan oleh guru atau dosen kita, namun tidak dengan lisan tetapi dengan perbuatan, gitu ya. Misalnya yang pertama melakukan perintah secara fisik, misalnya contohnya seperti komun, berdirilah, kayak gitu. Yang kedua ada bereaksi pada seruan gitu ya. Misalnya harap semua menyimaknya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, pemahaman pertengahan. Pada fase ini pelajar itu diberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau secara tertulis, gitu ya. Setelah itu guru itu memberikan pertanyaan mengenai isi bacaan atau rekaman tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anggun Cahyani dan Jahida Azikra Lutfi. Terima kasih. Bismillah, ismi Anggun Cahyani, anakal mutakalim atsaniyah, sa'astamiru arabi, yaitu yang keempat, pemahaman lanjutan. Nah, pada fase ini para pelajar diberi latihan untuk mendengarkan berita-berita dari radio atau televisi. Setelah itu mereka ditugaskan untuk membuat ringkasan berbahasa Arab yang mereka kuasai tentang inti pembicaraan seseorang. Nah, adapun strategi yang pertama yaitu strategi pertama atau true of false.
Nah, strategi ini bertujuan untuk melatih kemampuan mendengarkan bacaan dan memahami isi bacaan secara global. Dalam strategi ini yang dibutuhkan adalah rekaman. Rekaman bacaan dan potongan-potongan teks yang terkait dengan isi bacaan tersebut untuk dibagikan kepada siswa. Nah, selanjutnya ada pun strategi yang kedua, yaitu strategi ini lebih menekankan kepada aspek kemampuan memahami isi bacaan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengiringi dalam setiap bacaan tersebut. Nah, selanjutnya strategi yang ketiga. Nah, strategi ini tidak hanya memiliki menitik beratkan pada aspek kemampuan memahami isi bacaan, akan tetapi juga kemampuan untuk mengungkapkan kembali apa yang sudah didengarkan dengan bahasa sendiri. Thayyib, syukran jazilan. Mungkin itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. 2. Strategi pembelajaran muhadasah. Istrategi yaitu ta'allumil muhadasah. A. The power of two activities. Pembelajaran ini digunakan untuk mendorong pembelajaran kooperatif dan memperkuat arti dari serta mempelajari sinergi dua orang. B. Strategi demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. C. Strategi ceramah. Strategi ceramah adalah cara penyampaian materi ajar oleh pengajar kepada pembelajar dengan cara lisan. D. Strategi tanya jawab. Strategi pembelajaran memungkinkan terjadinya komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa. E. Strategi diskusi. Pada dasarnya, strategi ini adalah tukar-menukar informasi, pendapat, dan lain-lain. F. Strategi everyone is teacher here. Setiap orang adalah guru. Merupakan salah satu cara tepat untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.